Cerita Pak D, seri 1, Rumah Kecil Penuh Makna. Tokoh Pak D, Bu Erni, Dek Resa, Kak Mira, Aliando, dan Najwa. Cerita Pak D, seri 1, bulan Juni. Rumah Kecil Penuh Makna. Belajar kehidupan bersama Pak D. Pagi itu, matahari masuk berlahan lewat celah jendela kayu rumah Pak D. Sinar kuning hangat jatuh tepat di lantai. Rumah yang sudah mulai usang dimakan usia. Dindingnya masih dari papan lama. Atapnya kadang berbunyi saat tertiup angin. Di depan rumah ada pot bunga kecil yang mulai tumbuh tidak beraturan. Gang tempat rumah itu berdiri sangat sempit. Jika dua motor berpapasan, salah satunya harus mengalah. Namun setiap pagi, gang kecil itu selalu hidup dengan suara motor, dengan suara anak-anak, penjual sayur, dan aroma gorengan dari ujung jalan. Bu Erni sedang menyapu sambil bersenandung pelan lagu lama kesukaannya. Sesekali ia berhenti untuk merapikan kursi bambu di ruang tamu. Dek Resa, jangan lari-lari, nanti jatuh, ucap Bu Erni. Namun Dek Resa malah tertawa makin keras sambil berlari kecil membawa boneka kelincinya. Kejar aku, Bu, katanya riang. Di sudut ruang tamu, Kak Mira sibuk memainkan ponselnya. Sejak tadi pagi, jemarinya bergerak cepat mengulir layar. Aduh, sinyalnya jelek lagi, keluhnya. Tak lama kemudian Aliando masuk sambil membawa kantong roti hangat. Pak D, tadi tukang rotinya kasih bonus 1, katanya tenang. Karena kamu murah senyum mungkin, jawab Pak D sambil tertawa kecil. Sementara itu Najwa duduk di teras rumah depan dengan buku kecil di bangkuannya. Ia sedang menulis sesuatu sambil sesekali memandangi langit pagi. Pak D keluar membawa secangkir teh hangat. Wajahnya teduh meski rambutnya mulai memutih. Senyumnya selalu membuat rumah itu terasa damai. Ia memandang satu persatu orang di rumah itu. Dek Resa yang ceria, Kak Mira yang mulai remaja, Aliando yang selalu membantu, Najwa yang pendiam tetapi penuh pikiran baik, dan Bu Erni yang tidak pernah lelah menjaga rumah sederhana itu. Kemudian Pak D tersenyum pelan. Menurut orang lain, rumah itu mungkin kecil, bahkan cat temboknya sudah mulai pudar. Kursinya tidak mewah, lantainya pun sederhana. Namun bagi Pak D, rumah itu penuh kehidupan. Tiba-tiba Dek Resa menghampiri Pak D. Pak D, katanya pelan. Iya, Dek. Kenapa rumah kita kecil? Suasana mendadak sedikit hening. Kak Mira berhenti mainkan ponselnya. Aliando ikut menoleh. Najwa mengangkat wajah dari bukunya. Pak D memandang sekeliling rumah itu dengan tenang. Ia melihat dinding tua yang mulai lapuk, jendela kayu yang sedikit miring, meja makan sederhana tempat mereka selalu makan bersama. Lalu Pak D tersenyum. Karena yang besar nanti bukan rasa syukurnya, bukan temboknya. Dek Raisa menyengernit kecil. Maksudnya? Pak D duduk di kursi bambu
lalu mengajak semua mendekat. Banyak orang punya rumah besar, tapi isinya sering marah-marah. Banyak orang punya kamar luas, tapi jarang bercanda bersama. Banyak orang punya barang mahal, tapi hatinya selalu merasa kurang. Pakde menatap anak-anak itu satu persatu. Rumah kecil yang penuh tawa jauh lebih hangat daripada rumah besar yang penuh gengsi. Ibu Erni tersenyum pelan mendengar ucapan itu. Aliando mengangkut kecil. Najwa lalu berkata pelan, "Berarti bahagia itu bukan soal besar rumahnya ya, Pakde?" Pakde tersenyum. Bahagia itu saat orang di dalam rumah saling menjaga. Angin pagi masuk lewat jendela, membawa aroma roti hangat. Dek Raisa kemudian memeluk Pakde. "Kalau begitu, rumah kita besar." Semua tertawa kecil. Pagi itu rumah tua di ujung gang terasa begitu hangat. Bukan karena kemewahan, tetapi karena cinta yang tinggal di dalamnya. Filosofi hari ini: rumah sederhana belum tentu kekurangan bahagia. Kadang yang membuat rumah terasa luas adalah rasa syukur dan kasih sayang di dalamnya. Pelajaran hidup: jangan malu dengan kesederhanaan. Kebahagiaan tidak selalu diukur dari harta. Rumah paling nyaman adalah tempat yang penuh perhatian dan cinta. Bersyukur membuat hidup terasa cukup. Terima kasih. Tadi itu cerita pembuka, cerita Pakde. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.